supaya Bapak Ibu paham, terkristenisasi itu adalah cerdik seperti ular. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas dan meluruskan pengajaran dari seorang ibu yang dulu saya pernah bahas, yang katanya upah melacur halal. Dan yang ingin saya luruskan adalah mengenai statementnya bahwa orang Kristen itu seperti ular, tanda kutip. Karena yang ular, makanya hati-hati sama orang Kristen. Ular bisa makan mangsa sewaktu-waktu gitu guys. Oke, kita langsung aja nonton videonya dan kita akan review sekaligus kita akan bahas secara detail apakah yang dikatakan oleh ibu ini benar atau sebenarnya hanya tuduhan seperti biasanya guys. Langsung saja kita nonton videonya. Ya. Tapi ingat Ibu Bapak, ya. Saya sampaikan walaupun sedikit saya akan sampaikan supaya Bapak Ibu paham, terkristenisasi itu adalah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Supaya Ibu Bapak paham. Oke guys, di sini Ibu Dewi Purnama Dewi ini mengatakan bahwa teknik, perhatikan ya, teknik kristenisasi adalah dengan cara cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Oke, bagian ini saya akan luruskan terlebih dahulu. Kalau kita tahu, sebenarnya ayat yang dikutip ini adalah dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 guys. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan statement ini dibilang oleh Ibu Dewi ini sebagai upaya kristenisasi guys. Tetapi sebenarnya statement ini nggak cocok, nggak nyambung. Ada 3 alasan setidaknya yang saya berikan mengapa alasan ini kurang tepat. Yang pertama, mereka belum disebut Kristen. Oke ya. Bagian pertama ini kita harus tahu bahwa orang-orang pengikut Yesus pada waktu itu belum disebut Kristen. Sebab pertama kali orang-orang itu disebut Kristen adalah ketika Paulus pergi ke Antioquia. Di sana dibilang bahwa pengikut Yesus adalah orang Kristen. Tapi sebelumnya belum disebut Kristen, dan perintah ini adalah perintah Yesus kepada para muridnya. Jadi kalau dikaitkan dengan upaya kristenisasi jelas nggak nyambung. Yang kedua guys, alasan saya yang kedua adalah tidak ada perintah kristenkan mereka. Kalau teman-teman perhatikan di dalam kitab-kitab Injil, di situ jelas dikatakan tidak pernah memerintahkan orang untuk mengkristenisasi. Misalnya murid-murid diperintah, Petrus kau pergi ke sana lalu kristenkan orang-orang yang ada di sana. Atau Tuhan melalui kitabnya ini bilang kepada Luis kau pergi ke sana, ke Brunei Darussalam, kau kristenkan mereka. Tidak, dalam Alkitab tidak pernah begitu. Bahkan Tuhan Yesus juga kalau ada murid-murid yang tidak mau mengikut dia, nggak apa-apa, nggak masalah, karena bukan mau cari pengikut agama. Lalu sebenarnya maknanya apa gitu loh. Nanti saya akan bahas lebih detail. Alasan yang ketiga, sebenarnya teknik kristenisasi dengan prinsip cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati itu jelas karangan dari Ibu Dewi sendiri. Soalnya ya memang nggak ada dalam kitab itu. Oke ya, jadi clear bahwa ayat ini bukanlah ayat tentang kristenisasi. Sebelum masuk lebih dalam lagi guys, kita akan nonton lagi videonya. Ya, jadi kalau ada orang Kristen berbaik-baik ria sama kita, nah ini cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, ada maunya. Dikatakan bagaimana orang Kristen kalau berbuat baik kepada agama lain atau orang Islam khususnya itu ada maunya. Guys, kalau ada maunya, sebenarnya orang Kristen itu bertentangan sendiri dengan ayat yang tadi. Benar gak? Kita akan cek ayatnya.
Nah, ayatnya di sini kan dibilang, "Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Kata yang diambil dari merpati itu bukan merpati yang setia, bukan merpati yang bisa terbang, tapi contoh yang dipakai di sini spesifik yang diambil adalah kata tulus. Ini ya, ditulis di otak kita, di pikiran kita, tulus seperti merpati. Jadi orang yang percaya Yesus itu dalam hidupnya harus tulus. Terus kalau dibilang di situ, ibu ini menuduh katanya orang Kristen berbuat baik itu ada maunya. Apakah kalau ada maunya ini bisa disebut sebagai orang yang tulus? Bagaimana menurut teman-teman? Ya nggak bisa dong. Orang yang ada maunya itu orangnya nggak tulus, kan gitu. Dan itu tentunya bertentangan dengan Matius 10 ayat 16, yang mana kita harus tulus seperti merpati. Paham ya sampai sini ya guys ya. Saya juga heran dibaikin kok malah dibilang gitu. Nggak usah lah. Oke, kita lanjut aja nonton videonya. Ya. Ular itu ada maunya. Ya. Ular itu Bapak Ibu kalau lapar beda sama kucing. Kalau kucing itu kalau lapar ngeong-ngeong kemana-mana begitu. Kalau ular enggak. Kalau dia lapar, dia melingkarkan tubuhnya, hanya kepalanya saja yang didongakkan, lidahnya dijulurkan. Kenapa? Karena di lidah ular itu ada bisa. Fungsi bisa tadi untuk menarik lawannya. Oke, kita akan bahas di sini dulu. Yang pertama yang saya mau luruskan dari ibu ini ya, katanya ular itu beda sama kucing ya. Jelas hewannya beda. Kalau kucing lapar meong-meong kemana-mana. Saya nggak tahu kenapa kok dia pakai analogi kucing. Mungkin karena itu adalah hewan yang disukai ya. Disukai oleh seseorang tertentu yang jadi junjungannya. Tapi yang jelas gini loh, kucing itu sebenarnya malah parah kalau jadiin analogi. Kucing kalau lapar itu apa yang dilakukan teman-teman? Apakah dia meong-meong minta makan? Enggak, saya punya kucing, tetangga saya punya kucing banyak itu. Kalau lapar pergi ke rumah curi makan. Jadi sebenarnya kalau dipakai analogi ya nggak cocok gitu loh. Justru kucing itu tidak tulus. Kenapa? Ada satu buku yang membahas mengenai teologi kucing dan anjing. Anjing itu sangat tulus kepada tuannya. Dia setia kepada tuannya, bahkan ketika tuannya pergi, dia tungguin sampai ketemu tuannya. Bahkan rela mungkin nggak makan untuk nunggu tuannya. Itu anjing. Tetapi teologi kucing itu beda. Kucing itu merasa bos. Jadi dia kalau baik-baik sama bosnya, dia merasa diri dimanja-manja dan dia kayak bos gitu. Dia bisa perintah-perintah bosnya. Begitu lapar meong-meong kasih makan dan lain sebagainya. Dia lupa bahwa dia hanya peliharaan aja. Tapi inti dari teologi kucing itu adalah kucing sebenarnya nggak tulus sama tuannya. Ingin sesuatu ketika dia setia. Lalu dibandingin lagi analogi kucing ini sama ular. Ini jelas beda guys. Nggak ada kaitan dan nggak ada nyambung-nyambungnya. Kita lanjutkan nonton video. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Yang puasa orang Islam, ya, yang puasa orang Islam. Tapi mereka yang mengadakan buka bersama. Seperti ibu saya tadi, kasih kolak, kasih ayam goreng, bagi-bagi kue lebaran. Siapa bilang nggak baik? Semua orang akan bilang baik. Tapi ini tadi, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati Allah, ya. Bahkan ayatnya ada ibu bapak, ya. Aku mengutus kamu seperti seekor, ya, seperti seekor. Nah, saya kasih gambaran. Ini cerdik seperti ular, tulus seperti merpati.
sayangnya nggak begitu jelas ya. Ya. Ngapain sekarang kita pikir gereja ngadain buka puasa itu ngapain? Oke guys, kita langsung aja ke ayatnya. Setelah tadi saya singgung dikit-dikit, sekarang kita ke ayatnya. Tapi saya simpulkan dari statementnya ibu ini, intinya hati-hati sama orang Kristen yang berbuat baik. Karena di balik perbuatan baiknya itu ada kristenisasi dan ada maunya. Tetapi apakah ayat ini berbicara seperti itu? Justru orang Kristen yang ada maunya dan mengkristenisasikan sesuatu, memaksakan seseorang untuk memeluk Kristen, itu bertentangan dengan ayat ini. Bahkan dia pakai analoginya ular itu sebagai pemangsa yang ganas. Kita akan lihat dalam Matius 10 ayat 16 ini, kalau kita lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kalau kita lihat kata domba dan kata serigala, siapa sebenarnya yang dimangsa dan siapa sebenarnya pemangsa? Tentunya domba adalah hewan yang lemah yang akan dimangsa oleh serigala. Domba adalah para murid Yesus dan serigala adalah orang-orang yang mencoba untuk memakan domba ini. Jadi kalimat ini atau ayat ini ada untuk mengingatkan kepada para murid bahwa mereka adalah domba yang lemah yang masuk ke tengah-tengah serigala. Kenapa di tengah-tengah serigala? Iya, karena pada waktu itu murid Yesus adalah di posisi yang kecil atau minoritas, dan orang-orang yang di sekitarnya itu berusaha untuk membunuh mereka. Ingat ya, konteksnya mereka sedang di dalam aniaya. Domba bukanlah pemangsa. Konteks waktu itu Kristen mau dianiaya. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di konteksnya ya teman-teman, Matius 10 ayat 17, tetapi waspadalah terhadap semua orang karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah di rumah ibadatnya. Yang artinya gini loh, kenapa orang Kristen itu seperti domba? Iya, karena banyak orang yang mengancam dia. Serigala mengancam domba, dan ini orang-orang banyak mengancam orang Kristen. Kenapa? Karena mereka ingin menyesah, ingin menganiaya mereka. 18, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa. Mereka akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi mereka ini terancam sebagai domba di tengah-tengah serigala. Orang-orang di sekitar itu berusaha untuk membunuh orang-orang pengikut Yesus, murid-murid Yesus pada waktu itu. Mereka mau difitnah dan mereka juga mau dianiaya. Paham ya maksudnya konteksnya di sini. Jadi ayat ini berbicara mengenai orang Kristen yang selalu ditindas. Orang Kristen yang selalu menjadi minoritas yang didiskriminasikan. Jadi bukan posisi bagaimana orang Kristen cari mangsa untuk dikristenkan. Ini jelas tuduhan yang gak mendasar. Kan analoginya tadi dikatakan bagaimana memberi kolak, memberi ini supaya mereka masuk dalam perangkap lalu dijadikan Kristen. Gak gitu, ayat ini gak berbicara mengenai hal itu. Tetapi ketika ada ancaman di sekitar kita, apa yang harus dilakukan? Ada dua hal yang diberikan di situ. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jelas ya, ketika mereka ditangkap, Tuhan akan menolong mereka. Ayat 21, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak kepada orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi domba di tengah-tengah serigala ini berbicara semuanya mengenai mereka yang akan dianiaya, mereka yang akan dibunuh, mereka yang akan diserahkan untuk dihakimi. Jadi seekor domba itu harus memiliki otak ular yang cerdik dan juga harus memiliki hati seperti merpati yang tulus. Bukan teknik kristenisasi, guys. Tolonglah. Dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan di situ phronimoi hos oi opheis. Artinya apa sih? Kata phronimos ini artinya itu di sini memakai kata sensible, thoughtful, prudent, wise, dan semuanya ini mengarah satu makna, yaitu bijaksana. Kenapa kok bijaksana? Karena ini contohnya ya, ini juga memakai kata phronimos yang artinya setiap orang yang mendengar perkataanku ini akan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu.
Jadi sebenarnya kata cerdik di situ bukan licik, itu berbeda ya. Bukan licik, tetapi cerdik di sini artinya bijaksana. Kenapa dipakai ular? Ular adalah hewan yang cerdik menurut mereka. Karena pada waktu itu yang membuat Adam dan Hawa jatuh juga adalah ular. Jadi pandangan ini dipakai sebagai analogi supaya domba yang bodoh itu memiliki otak seperti ular yang pintar, yang cerdas dan bijaksana. Bukan licik, beda ya. Licik itu mau ngambil keuntungan dari orang lain, tetapi bijaksana adalah tahu menempatkan posisi. Dan yang kedua yang harus dimiliki oleh orang Kristen adalah tulus. Di ayat ini kata tulus dipakai kata akeraios yang artinya pure, innocent, unmixed. Yang artinya ini loh, bersih, tiada noda, tulus. Tidak kotor, tidak ada motif apapun, tidak ada rencana berbuat baik untuk mendapatkan sesuatu. Itu tulus. Tadi Ibu Dewi mengatakan bagaimana orang Kristen itu bahaya karena dia memberi sesuatu ada maunya. Dan ini jelas bukan masuk dalam kategori ini karena tidak tulus. Jadi seseorang Kristen tuh harus ketika memberi adalah dengan tulus. Tidak boleh mengharapkan segala sesuatu di baliknya. Jangan ada U di balik B, jangan ada udang di balik batu, kan gitu. Jadi kesimpulannya dari ayat ini sebenarnya Yesus memperingatkan kepada murid supaya mereka yang adalah domba masuk di tengah serigala, mereka harus bijaksana dan mereka juga harus tulus. Kalau berbuat baik harus dengan sepenuh hati dan tulus, tetapi tidak hanya tulus yang tidak ngerti apa-apa sampai akhirnya dia terperangkap, tetapi tulus juga cerdik, bijaksana. Perbedaannya gini loh. Kalau orang hanya tulus tapi tidak bijaksana, dia bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Tetapi orang yang pintar saja, tetapi tidak tulus, dia akan menjadi orang yang benar-benar munafik, benar kan? Tetapi dalam kekristenan Tuhan Yesus bilang, lu domba, tapi lu mesti tulus dan lu mesti cerdas, bijaksana. Ketiga ini menjadi pribadi yang begitu berkualitas, bukan usaha kristenisasi. Jadi paham ya? Tolong dibedakan. Louis Precious ini, God be with you all.